warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa qala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bi'ustu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anna rahmah muhdad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana ainus sabiqah wal khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nas amah wa fi riwayah kafah. Wa qala ba'dul ulama likulli ummatin qaid wa inda mautihi tantahi qiyadatuh illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa qaidun li ummatihi hayyan wa maitan. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika min asyidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, taisir Allah, fadl Allah, inayah Allah. Kita berkumpul kembali dalam rangka ikhtifal Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana temanya apa ini? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang udah siap? Meneladani akhlak Rasulullah itu. Siap untuk cinta kepada Nabi? Siap. Konsekuensinya? Iya, konsekuensinya harus siap orang cinta itu. Gak cuma korbankan waktu, korbankan harta, tapi siap korbankan anak, istri, bahkan nyawa pun harus siap. Itu konsekuensi cinta gitu tuh. Konsekuensi cintanya itu. Nah, mudah-mudahan pada malam ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min khiyari ummatihi. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi umat pilihan. Umat pilihan dari umat pilihan. Sebab generasi manusia kan semenjak Nabi Adam sampai sekarang udah berapa generasi itu?
tidak terhitung generasi semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Tapi generasi terbaik adalah generasi yang mana di situ dipilih untuk generasi itu Nabi pilihannya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian khairu ummah, sebaik-baik umat, generasi ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di muka bumi ini semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ya ini tidak bakalan lama-lama, cuma enaknya memang ngobrol. Kalau ngobrol kan bisa ngerokok jadinya. Ini kalau kita gini terus mah nggak bisa ngerokok ininya. Jadi bareng-bareng adil. Pertama, bu'istu ilan nas kafah ammah, tentang fadailun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kitab Jawahirul Bihar fi fadaili Nabiyil Mukhtar, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, 4 jilid, cuma yang dibawanya jilid pertama, supaya berkah, tambah berkah. Apalagi ini yang akan sering kita sebut adalah makhluk yang termulia. Umpamanya para wali, para ulama pun akan turun berkah. Ditambah lagi dengan karya seorang wali yang besar. Kalau ceritanya Said An-Nabwan itu semuanya berkaitan dengan Nabi. Semuanya itu kitabnya berkaitan dengan Nabi. Yang di sini Jawahirul Bihar fi fadailin Nabiyil Mukhtar, Sa'adatud Darain. Ini ada punya ini Sa'adatud Darain. Kiainya ada dari Haramain. Ada Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Kalau Sa'adatud Darain fi sholat ala Sayyidil Kaunain. Lebih dari 10 karya kitab, yaitu berkaitan dengan Nabi. Kenapa? Pernah ditanya beliau itu, kenapa berkaitan dengan Nabi? Saya ngarang kitab itu baru 3 dan bertemu dengan Nabi. Teruskan, ngarang kitab tentang, diteruskan. Lah, gara-garanya disuruh oleh Nabi. Jadi Nabi kita harus kita yakini. Tadi kata ulama, likulli ummatin qaid. Qaid itu apa? Qaid. Likulli ummatin qaid. Qaf, hamzah, dal. Pemimpin. Kalau prajurit jenderal lah. Nah, itu. Likulli ummatin itu semua likulli ummatin qaid. Wa inda mautihi tantahi qiyadatuh. Setiap umat punya pemimpin, tapi indah mauti, sewaktu meninggal, tantahi qiyadatuh, maka selesai kepemimpinannya. Apalagi meninggal, kadang-kadang udah waktunya habis ya 5 tahun 5 tahun ya udah pensiun gitu tuh. Mau jadi presiden dibatas 5 tahun, apalagi meninggal. Tapi illa Rasulullah sallallahu, kecuali Rasul lantantahi qiyadatuhu bimautih, tidak selesai kepemimpinan beliau dengan wafatnya beliau. Fahuwa qaidun li ummati hayyan wa maitan. Tapi beliau tetap memimpin umat ini walaupun beliau udah meninggal. Tidak ada seorang pemimpin yang seperti itu tuh, tidak ada. Hanya Rasul Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya pemimpin seperti sahabat Abu Bakar,
sahabat Umar, itu istilahnya tuh wakil, gambaran saja, itu wayangnya saja. Tetap yang memimpin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa, sehabis generasi beliau. Bahkan sebelum beliau meninggal pun itu beliau itu jadi qaid, jadi pemimpin. Maka kita ada ayat wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, saya tidak utus kamu illa kafatal linnas, segenap manusia. Basyira wa nadhira, engkau sebagai mubasyir, sebagai mundir. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tapi mayoritas manusia itu tidak tahu. Kita tahu enggak? Ternyata diutusnya beliau itu bukan cuma zaman beliau saja, tapi generasi sebelum beliau, semenjak Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu kuntu nabiyan wa Adam bainatin wal ma. Enak kalau ada banyak kiai, kita lupa diterusin jadinya. Kuntu nabiyan wa Adam bainatin wal ma. Saya itu statusnya udah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam bainatin wal ma, di antara tanah dan air, udah jadi nabi. Jadi semuanya itu apa, adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma para nabi, ya Allah, ya laitani min ummati, andai saja saya jadi umatku. Semua nabi menginginkan jadi umat nabi. Lah, menginginkan itu secara akan jadi umat nabi, tapi pengen seperti itu, pengen seperti kita-kitaan, benar-benar umat secara surah. Sebab kita terlahir sehabis junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita itu adalah Nabiyul Anbiya. Rasul kita adalah Rasulul Rusul. Bukan cuma umat. Nabi punya nabi. Siapa nabinya para nabi? Yaitu nabi kita Agung Muhammad sallallahu. Beliau adalah Nabiyul Anbiya. Apa enggak hebat kami kita itu? Nabiyul Anbiya. Nabinya para nabi. Rasul, utusannya para utusan banyak, 313. Nabi 124.000. Umat punya nabi pun punya nabi, dan para nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul 313, umat punya rasul pun punya rasul. Siapa? Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah anugerah Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dikasihkan cuma gratis, dan kita mesti banyak bersyukur tentang hal itu, tentang hal itu. Itu pertama, bahwa kita jangan berpretensi bahwa Nabi itu diutus oleh umat zaman Nabi saja, tapi juga sebelum Nabi pun itu diutus beliau itu. Lalu gimana orang diutus malah nggak datang? Lah justru yang datang wakilnya. Waktu zamannya Nabi Nuh, kata Nabi, aduh saya nggak bisa datang nih, engkau aja Nabi Nuh saja loh, wakil saya untuk umat zaman Nabi Nuh. Zamannya Nabi Musa, itu Nabi yang diutus itu kepada Nabi Musa, tapi Nabi nggak bisa datang. Ya udah wakilnya saja, yaitu Nabi Musa. Itu wakil-wakil semua. Makanya dikatakan rasul, dikatakan Nabiyul Anbiya, nabi kita itu. Lah, terus tentang, supaya jangan lama-lama ngobrolnya, supaya lama ini mah enaknya mah ini bahan saja.
Ana rahmah muhdad, kata beliau. Ana rahmah muhdad, saya ini adalah rahmah dan saya ini adalah muhdad. Muhdad itu apa? Hadiah. Hadiah. Jadi kalau umat sebelum Nabi dikasih Nabi, Nabinya wakil, maka status kalau wakil itu apa? Statusnya dua. Apa? Kalau tidak hujah adalah rahmat. Tapi umat kita, itu umat sekarang, umatnya Nabi, itu tidak wakil yang datang, itu langsung asli nabinya, itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang umat yang terbaik, dikasihnya datangnya Rasul kita kepada umat ini, itu kemungkinannya bukan hujjah rahmat, tapi apa? Rahmat muhdad. Apa muhdad? Itu hadiah. Hadiah. Beda Nabi yang sebelum umat yang sebelumnya itu apa? Kalau tidak beriman kepada Nabi, itu jadi hujjah untuk mensiksa, mengadab mereka seketika itu juga. Ya banyak ceritanya. Nabi Syuaib, Nabi Lut, itu dihancurkan umat-umatnya. Nabi Musa dihancurkan tidak iman. Itu jadi nabinya itu jadi hujjah. Tapi yang beriman itu berarti kan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu jadi rahmat. Kalau tidak beriman berarti kedatangan Nabi itu jadi hujjah, tapi kalau beriman itu jadi rahmat. Beda dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinannya itu adalah rahmat dan hadiah. Apa perbedaan rahmat dan hadiah? Apa itu? Kalau rahmat itu apa? Kalau rahmat itu perbedaannya hadiah dan rahmat. Kalau rahmat itu karena apa? Karena kasihan, karena kebutuhan. Tapi kalau hadiah bukan karena kasihan, kebutuhan, tapi karena mahabbah. Bedanya itu mahabbah. Jadi kalau Nabi umat yang lain itu minal rahmat, tapi umat kita itu minal mahabbah. Umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diatakan ummatun marhumah. Maka kemungkinannya itu kalau tidak beriman, umpamanya ada umat Nabi tidak beriman, ada enggak? Ada umat Nabi yang tidak beriman semenjak zaman Nabi sampai sekarang, ada yang tidak beriman, tapi tidak bakalan disiksa sebagaimana siksanya umat-umat terdahulu. Sebab itu apa? Tidak ada, bukan hujjah tapi rahmat. Nanti aja. Jadi rahmat, bentuk rahmatnya apa? Ditangguhkan sampai dia meninggal dunia. Sehabis meninggal dunia lalu dia dikubur, baru di situ disiksa. Bagi umat yang tidak menerima tentang ajaran Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah. Lah, kalau beriman, umat Nabi yang beriman itu kemungkinannya dua. Ada kalanya dia itu bentuk rahmat, ada kalanya bentuk hadiah. Kita pengennya bentuk apa? Dua-duanya. Salah satu saja. Seperti ini kalau suruh nikah itu ada Rahindun dan Zainab kakak beradik, masa dua-duanya? Iya. Pengen dua dinikah semua itu. Salah satunya saja, kalau Hindun ya Zainab ya. Kalau kakak beradik tuh tidak boleh jam'u bainal ukhtain gitu. Mengumpulkan dua saudara perempuan. Lah, kalau rahmat
bila mana kita menerima Nabi itu cuma iman dan Islamnya saja, cuma Islam dan iman dan Islamnya saja. Menerima Nabi, sholat, kewajiban zakat, udah selesai, sudah mampu haji, bulan puasa, iman kepada Allah, iman kepada nabinya, rasulnya, malaikatnya, udah. Itu berarti dia menerima Nabi secara rahmat, karena kasihan, karena kebutuhan manusia. Beda kalau umat Nabi diberikan iman Islam itu secara hadiah, berarti dikasihkan tentang hikmatul iman, dikasih hikmatul Islam, asrarul iman, asrarul Islam. Lah, inilah yang dimaksud dengan tema ini, yaitu meneladani akhlak dan mencintai Nabi. Nah, harus siap namanya. Itu. Jadi umat yang dapat hadiah Nabi. Ada umat dapat hadiah Nabi, ada umat dapat rahmat Nabi. Kalau dapat rahmat Nabi, kalau bahasa kasarnya mah ya cuma menjalankan secara dohir saja, tidak tahu rahasia. Kenapa sih kita disuruh sholat, kenapa kita disuruh berpuasa, kenapa kita disuruh melakukan syariat, tidak tahu, tidak pernah memikirkan, menjalankan saja. Itu berarti umat yang cuma dapatkan Nabi bentuk rahmat, beda bentuk hadiah. Jadi semua syariat itu dia ketahui rahasianya, asrornya dia ketahui, hikmahnya dia ketahui. Oh, berarti umat ini menerima Nabi itu sebagai hadiah. Nah, kita sebagai rahmat atau hadiah? Kalau hadiah, semua syariat yang dibawa oleh Nabi itu harus kita temukan rahasianya. Istilahnya tuh kalau dalam kitab itu ada kitab falsafatut tasrek, hikmatut tasrek wa falsafatuhu. Karangannya siapa itu, Kiai? Kitab hikmatut tasrek wa falsafatuhu. Hikmahnya ajaran syariat dan falsafahnya. Kita kalau mengetahui hal itu berarti benar Nabi itunya dikasih oleh Allah kepada kita itu, oleh Allah itu bukan sebagai rahmat tapi sebagai hadiah. Berarti Nabi diberikan kepada kita itu karena cintanya Allah kepada kita. Beda kalau rahmat itu karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Contoh, kita tentang syariat, asrarul syariat yang semalam itu apa tuh? Tentang wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Udah ditemukan rahasia kata-kata itu, hikmah itu udah ditemukan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Bila mana dia hidup selalu untuk orang lain, saudaranya, maka wallahu fi hajati, kebutuhannya itu jadi urusan Allah. Kalau kita hidup diberikan untuk kebutuhan orang lain, udah tahu hikmahnya, asrornya itu. Contoh lain, ini akhlak asror ini, asror tasrik itu harus kita temukan supaya kita itu kedatangan Nabi ke kita itu merupakan hadiah dari Allah, bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, tapi hadiah dari Allah. Man satara musliman satarallahu fil akhirat. Barang siapa yang menutup kesalahan-kesalahan orang Islam,
maka Allah tutup kesalahan-kesalahan dirinya nanti di hari kiamat. Udah tahu rahasia itu? Udah praktekkan belum? Belum. Malah nyari-nyari kesalahan saudara itu. Wah, ya ini mah jauh ini, jadi umatun marhumah juga. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyam. Barang siapa menutup semua aib-aib saudara kita, itu Allah akan tutup aib-aib kita nanti di hari kiamat. Nah, kita malah nyari berpikir kita melihat kesalahan orang lain seperti kita melakukan kesalahan. Gimana kalau kita melakukan kesalahan yang bikin malu itu tuh? Pasti kita kan akan ditutup serapat mungkin, dikubur sedalam mungkin. Begitupun kalau kita melihat kesalahan orang lain, jangan sampai kita dibuka. Dan itu kalau kita cuma praktek tidak menemukan rahasianya, ya udah kita tuh sering terjebak. Tapi akhlak Nabi kita seperti itu. Lah itu salah satu asror hikmah iman dan Islam. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kita membuka aib saudara kita. Jangan sekali-kali. Maka nanti kita itu apa? Nabi kita bukan dijadikan hadiah oleh kita, tapi dijadikan rahmat. Tapi rahmat juga mending. Tapi nanti kita itu ya tidak bisa dapatkan apa yang telah didapatkan orang yang menerima Nabi sebagai hadiah. Terus salah satu hikmah lagi, man farraja musliman, man farraja kurbata muslimin farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan beban, menghilangkan kesusahan an muslimin, an kurbatil muslimin, dari kesusahan bebannya orang Islam, farjallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Nanti kesusahan kita itu akan diselesaikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu salah satu hikmatul Islam, hikmatul iman. Udah merasakan belum itu? Jadi yang namanya orang Islam, orang mukmin itu jangan sampai buat susah orang lain. Justru harus selesaikan kesusahan orang lain. Itu mentalnya, baru dia ummatun yang dapat hadiah Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, pandai bersyukur, itu adalah dia berarti telah mengambil hikmah daripada iman dan Islam. Berkeluh kesah terus, pusing terus, lah itu berarti apa? Dia Islam, iman tapi pusing terus, lah berarti apa? Dia itu menerima cuma Islam dan iman dari Nabi, tidak menerima hikmatul Islam, tidak menerima hikmatul iman. Jangan sampai seperti itu. Tadi nggak usah lama-lama, supaya dibaca di sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana rahmatun muhdatun. Kata beliau, ana rahmah muhdat. Saya itu adalah rahmat dan hadiah. Fa wa minallahi la hadiah. Maka Nabi dari Allah untuk umat ini adalah hadiah. Wa rasul qablah bisu ala hujjatun wa watiyah. Tapi umat-umat sebelum Nabi itu adalah hujjatun wa
watiyah, sebagai hujjah, sebagai pemberian. Wal hadiyah laisat kal atiyah, sedangkan hadiah itu beda dengan atiyah. Kalau hadiah itu adalah hadiah, kalau atiyah ya atiyah itu apa? Pemberian karena kebutuhan, dasarnya rahmah. Ada orang aduh kasihan banget nggak makan ini, kasihan, akhirnya dikasih. Nah itu namanya atiyah, itu kita ngasihnya itu namanya atiyah. Pendorongnya adalah kasihan, yaitu rahmat. Tapi kalau hadiah, kita karena mahabbah, senang kepada seseorang tersebut, akhirnya dikasihlah sesuatu, maka itu namanya hadiah. Jadi faman qabila al-atiyah burikalah. Sebelum Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia menerima atiyah, pemberian dari Allah berupa nabi-nabinya, burikalah, maka dia dapat keberkahan. Wa man lam yaqbal ta'akkadat al-hujjah alaih wa ujila bil uqubah. Tapi umat lain dikasih atiyah oleh Allah karena memang membutuhkan yang namanya seorang nabi, seorang rasul. Kok dia enggan menerima nabi itu? Maka ta'akkadat hujjah alaih, jadi nyatalah hujjah bagi umat tersebut. Wa ujila bil uqubah, maka dia dipercepat disiksa. Wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam kana atiyatan wa hadiyatan. Tapi rasul kita itu adalah atiyatan wa hadiyatan, bukan hujjatan. Jadi faman qabila Muhammadan sallallahu alaihi wasallam atiyatan wa hadiyatan sa'ida wa rasyida. Bila mana dia menerima atiyah berupa nabi, hadiah berupa nabi, maka sa'idah, maka dia akan bahagia dan dapat petunjuk. Siapa sih yang dapat petunjuk? Itu dalam ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum makaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi telah tumbuh nabinya ke dalam dirinya, maka dia berakhlak dengan akhlak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humur rasyidun. Tapi kalau kita orang yang suka maksiat, pasti suka maksiat, seneng, itu baru menerima atiyah, belum menerima rusdan. Wasoro sabiqon wa muqarriban. Kalau orang udah dapat hadiah dan dapat atiyah berupa nabi, maka maka dia akan sebagai pemenang umat ini. Kita sebagai pemenang wa muqarrab, dekat kepada Allah. Wa man qabila atiyah wal yatafattanil hadiah sa'idah. Orang yang menerima atiyah saja, tapi wal yatafattanil hadiah, tidak memahami hadiah, maka sa'idah, dia cuma bahagia, selamat dari siksa neraka. Walam yusib samrata rusdi, dia tidak mendapatkan buah daripada rusdi. Wa najah bisa'adah, tapi tetap dia akan selamat bisa'adah. Wa man abah wa kafara an nikmah wa jahadaha kana hadduhu min asad an najat min uqubatil umam allati ujilu biha fid dunya. Tapi umat Nabi abah, menolak tentang Nabi, wa kafara, dia kufur tentang nikmat yang Allah berikan, nikmat agung berupa Nabi, wa jahadaha, dia angas, maka hadduhu minasada an najat, tetap dia dapat sa'adat, najat apa? Min uqubatil umam allati ujilu biha, dia tidak bakalan diadab, disiksa seperti umat-umat terdahulu fid dunya. Fasidu bihadil qadri, maka kebahagiaan umat Nabi yang tidak iman kepada Nabi itu apa? Cuma bihadal qadar, sampai kadar itu saja.
Wa ta'akhkhur anhum adab ila yaumil qiyamah, tapi nanti di hari kiamat mereka dapat adab. Wal awwalun ujilu bil uqubah fid dunya ila an khaiqu bi adabil akhirat. Tapi beda dengan umat-umat terdahulu. Diadab di dunia juga di akhirat. Jadi faman qubila Muhammad atiyatan wa hadiyatan istabahu Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menerima Nabi kita atiyatan wahadiyatan. Maka kita itu apa? Ijtabah, jadi umat terpilih dari yang terpilih. Minimal jadi wali nujabah. Kalau kita menerima Nabi sebagai atiyah, hadiah, ijtabahu Allah taala. Kaman qabilu atiyah hadahullah ilaih bil inabah. Tapi kalau kita tidak menerima hadiahnya, atiyahnya, itu apa? Dia mendapatkan hidayah bil inabah. Dan itu arti isyarah daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu yajtabi ilaihi may yasha, Allah memilih ilahi mayyasha, padanya orang-orang yang dikehendaki. Berarti dia menerima Nabi sebagai atiyah, hadiah. Wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau kembali kepada dirinya. Berarti dia menerima Nabi sebagai atiyah saja. Wal atiyah minar rahmah wal hadiyah minal mahabbah. Tapi kalau atiyah itu minar rahmah, tapi kalau hadiah itu minal mahabbah. Perumpamanya waman raqqa li abdi wa rahimahu idara'u fi bu'sin aw dhufin quwwah wa jabara bima yadabu dhufah wa busa fa hada atiyatun minar rahmah. Kita punya budak umpamanya, terus hatinya terenyuh li abdihi wa rahmatan, sebab dia dalam keadaan lemah, dia dalam keadaan sakit. Akhirnya apa? Kita bagaimana menguatkan dia, bagaimana menutupi rasa sakitnya. Bima yutibu dhofah wa busa fahada rahmah, itu adalah bentuk rahmat. Tapi wa man ahabba abda ada illahi khul'an wa khumlanan yuridu bidzalika ayyaqtasahu wa yastamilu qalbuhu wa dzalika sumiyat hadiyatan istimanul qalbi. Beda kita punya hamba sahaya. Hamba sahaya sangat disenangi oleh kita. Maka kita bukan karena memberi kepada hamba sahaya tersebut dikasih pakaian yang mewah, dikasih kesenangan-kesenangan yang dia sukai, dan merupakan semuanya itu bukan rahmat tapi hadiah. Jadi farusul ila khalqi atoya min rabbina subhanahu wa ta'ala. Semua rasul kepada umatnya, Nabi Musa, umat Nabi Musa dikasih Nabi Musa, umat Nabi Nuh dikasih Nabi Nuh, umatnya Nabi Dzulkifli dikasih Nabi Dzulkifli, umatnya Nabi Syuaib dikasih Nabi Syuaib. Itu atoya min rabbina, bukan hadaya min rabbina. Itu pemberian, bukan hadiah. Kalau umat-umat terdahulu itu rahimahullah basabillahi liyahdihum wa yad'u anhum al-busul kufri, supaya mereka selamat dari kefakiran. Wa rabbuna azza wa jalla, tapi Tuhan kita azza wa jalla qad rahimana, mengasihi kita, fabasa atiyatan wa hadiyatan, memberi Nabi kita atiyah wa hadiyah. Faju'ila al-iman wal islam fil atiyah. Islam, iman itu adalah bentuk atiyah. Wa hikmatul iman wal islam fil hadiyah. Tapi hikmah daripada Islam, hikmah daripada iman itu adalah bentuk hadiah. Walidzalika qauluhu ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum ila an qala wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Berarti dia telah menerima hadiah berupa Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa hikmatul iman,
hadiyatun li hadhil ummat. Hikmatul iman wal Islam hadiyatun li hadhil ummat. Khosotan fadlan alal ummah. Khusus umat ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Wal hadiyah kunuzul ma'rifah min khazainis sabahat. Maka hadiah itu adalah pembendaraan kemarifatan dari pembendaraan yang sangat luar biasa banyak. Hadil ummah hatta soru musufina, dalam Taurat umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sofwatur rahman. Kita ini di dalam Taurat, di dalam kitab Taurat dikatakan sofwatur rahman. Dalam Injil dikatakan hukama, ulama, abror, atqiyah. Itu umat Rasul itu. Ka'annahum minal fikhi anbiya. Maka umat Rasul yang telah dapat hadiah berupa Rasul, maka dia sebagai fikhul anbiya. Apa fikhul anbiya? Artinya dia boleh menghukumi masalah hukum. Ada masalah boleh. Bila mana umat Nabi itu bukan cuma mendapatkan atiyah, tapi sudah mendapatkan hadiah. Sebab dia bukan cuma mendapatkan Islam dan iman, tapi mendapatkan hikmatul Islam, hikmatul iman. Wa qala ta'ala qul innal huda hudallah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma utiyat ummatun minal yakin ma utiyat ummati. Tidak diberikan keyakinan dari umat-umat terdahulu sebagaimana diberikan keyakinan kepada umatku. Berbeda keyakinan umat Nabi dengan umat-umat terdahulu. Maka sangat benar bila mana ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama-ulama umatku, kata Nabi, seperti nabi-nabinya Bani Israel. Tapi ulama yang seperti itu bukan cuma dapatkan atiyatun Nabi, tapi hidayatun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innama sayyara Muhammadan rasulan lana liyahdiyana ila a'ali daratid dunya. Dengan Allah menjadikan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul itu supaya kita diberi petunjuk ila a'ali darajatid dunya ubudatan. Kita dapat derajat dunia yang paling tinggi. Litakuna hudan fi a'ali darajatil jannah bil qurbi. Nanti di akhirat kita dapat derajat surga yang paling tinggi. Ditaqarra'inahu bina, supaya kita betapa Nabi itu jadi senang kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itu cuma bahan untuk kita minta ditanggapi tentang hal tadi. Yang pertama tentang bahwa Nabi kita diutus oleh segenap manusia, bukan cuma segenerasi Nabi sampai hari kiamat, tapi sebelum Nabi juga sampai Nabi Adam. Nabi kita itu diutus. Itu arti kafatan linnas, itu segenap manusia. Jadi semua umat para rasul itu adalah umat Nabi. Lah umpamanya jadi Nabi berarti apa? Nabi kita adalah Nabiyul Anbiya. Umat terdahulu ada yang jadi Rasul, berarti Rasul kita adalah Rasul. Umat terdahulu cuma berupa atiyah, berupa hujjah, tapi Nabi kita, diutusan Nabi itu berupa atiyah dan hadiah. Beda kalau atiyah minal rahmah, tapi hadiah minal mahabbah. Apa perbedaan atiyah hadiah? Kalau atiyah hadiah, kalau kasarnya mah biasa sering kita itu, kalau atiyah mah cuma kulitnya saja, kulit Islam, iman, tapi ya kemaksiatan jalan terus. Tapi kalau hadiah nggak cuma kulit, isinya bahkan sarinya, itu berarti dia dapat
hadiah. Yang terakhir, supaya sejarah Nabi kita tidak ditinggalkan, tentang umpamanya ini ada orang, ini mengingat pesan guru saja, ini mah pesan guru saja. Ada orang datang ke kita bawa kitab Sahih Muslim, kita berkeyakinan kedua orang tua kita Nabi di mana itu? Di surga. Ada orang bawa kitab Sahih Muslim bahwa katanya kedua orang tua Nabi itu di neraka. Ini kitabnya. Dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim itu ada seorang datang kepada Nabi, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar. Langsung lelaki tersebut sangat sedih sekali. Dikatakan bahwa bapaknya finnar, sangat sedih sekali, wajahnya terlihat. Akhirnya karena begitu sedihnya, dia tidak ingin diperlihatkan oleh Nabi, langsung pergi. Tapi oleh Nabi dipanggil, mana tadi yang tanya? Terus Nabi mengatakan, abi, inna abi wa abak finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Umpamanya kita ada orang datang kita seperti itu, kira-kira gimana sikap kita? Kira-kiranya gimana itu? Kira-kira kira-kiranya gimana? Bawa nenteng kitab Sahih Muslim yang 2 jilid itu. Ini Sahih Muslim. Nah itu jelas katanya. Nah kita kan keyakinan seperti itu. Lah bisa dijawab dengan ilmiah atau dengan biasa saja. Kalau dengan ilmiah kata guru bahwa perhatikan ini kitab Sahih Muslim, dan kita tahu bahwa Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari, tapi dalam Sahih Bukhari yang 4 jilid itu tidak ada hadis itu, tidak disebutkan. Itu mesti jadi pertanyaan, kenapa gurunya yang ngarang kitab Sahih Bukhari 4 jilid tidak dimasukkan hadis itu, tetapi muridnya Imam Muslim yang cuma 2 jilid dimasukkan hadis itu? Apa gurunya tidak tahu tentang hadis itu? Imam Bukhari? Tidak mungkin. Ada apa? Itu perlu itu satu. Itu kata guru, sampaikan amanat saja. Umpamanya nanti dibuat kajian ya nggak apa-apa. Kedua, tadi bahwa di dalam kitab Bukhari itu tidak ada hadis tadi, cuma ada di dalam kitab Muslim. Kedua, bahwa yang bahasa redaksinya itu namanya inna abi, dan dalam bahasa Arab yang namanya ab itu tidak pasti orang tua, tidak pasti bapak, beda kalau inna walidi, beda itu. Sesungguhnya bapakku itu berarti Raden Abdullah, itu nas. Inna walidi, sesungguhnya walid, karena walid pasti diarahnya kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi kalau ab itu tidak bisa, itu bisa kepada yang lainnya, yaitu paman-pamannya atau uaknya, bisa seperti itu. Itu kalau ab itu. Jadi tidak bisa itu jadi dalil, apalagi nanti bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Gitu. Lalu ab siapa? Nah, abnya siapa? Yang pasti yaitu pamannya. Kalau Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Ya, Abu Jahal paman Nabi bukan. Yang paman Nabi siapa? Abu Lahab. Itu yang pasti. Itu pamannya Abi, Abu
Abu Lahab, inna abi Abu Lahab finnar. Itu jawabannya seperti itu. Itu kata guru ini suruh nyampaikan karena ini ya sempat kalau dalam digital itu tentang hadis-hadis itu selalu di waktu ini, di bulan ini selalu dimunculkan dan itu sangat berbahaya, kata guru saya sampaikan kalau ada waktu. Nah itu yang kedua, jawaban yang kedua. Ketiga itu pakai rasa. Coba kita perhatikan asbabul wurud. Ada orang datang kepada Nabi, bapak saya di mana? Di neraka. Lalu wajah orang itu langsung sedih yang sangat luar biasa, sampai untuk bersama Nabi tidak mau, akhirnya pergi. Lah Nabi merasakan itu, sangat merasakan itu. Lah akhirnya untuk menutupi kesedihannya, kalau kasarnya sakit lah, dikatakan bapaknya di neraka. Untuk menutupi kesakitannya dan kesedihannya, Nabi mengatakan inna abi wa abak finnar. Berarti kan hadis itu untuk menutupi kesedihan, kesakitan. Kok dipakai untuk menyakiti Nabi? Itu kan nggak nyambung ya. Hadis itu dipakai untuk Nabi menutupi rasa sakitnya sahabatnya. Kok dipakai kita untuk menyakiti Nabi kita? Itu nggak punya rasa sama sekali itu. Orang yang mengatakan bahwa Nabi kita itu bapaknya di neraka itu. Nabi justru hadis itu bagaimana Nabi menutupi rasa sakit. Oh malahan dipakai untuk menyakiti Nabi. Naudzubillah. Itu kalau secara ilmiah. Atau pengen lebih ilmiah lagi, datang ke Kiai Wasik, dibawa aja ke sana, mengatakan bahwa teng-teng kitab Sahih Muslim bahwa dia meyakini kedua orang tua di neraka. Ayo kok guru saya saja, ke Kiai Wasik, datang ke situ. Itu kalau secara ilmiah. Kalau tidak, ya udah dibawa aja ke lapangan, pengennya apa gitu ya. Itu yang simple. Itu yang simple mah gitu. Pengennya apa, maunya apa, kamu tuh bawa aja ke lapangan gitu. Nah, iya. Kalau repot-repot mah jelasin susah, udah bawa aja ke lapangannya, tapi jangan berkelahi itu, ngopi bareng gitu tuh. Datang main bola. Iya. Itu. Terus masalah keluarga bapak dan ibunya Nabi. Terus yang dipesankan guru itu masalah kita mengagungkan Nabi. Mereka tidak suka kepada kita karena hadisnya apa? La tarfa'uni fawqa qadri. La tarfa'uni fawqa qadri. Fa innallaha akhodani abdan qabla ayat tahidani nabiyan. Itu dalil mereka, kita tidak boleh marhabaan, tidak boleh ya Nabi salam alaikum, itu seperti itu. Dalilnya itu anti marhaba. Itu hadisnya sahih juga itu. Cuma kita kan kalau itu ya repot-repot ya, pengen simpelnya kok dibawa ke lapangan aja. Lah hujahnya gimana? La tarfa'uni, hadisnya, jangan engkau mengangkat-ngangkatku. Mengangkat-ngangkatku fawqa qadri, di atas kadarku, di atas kadarku. Berarti Nabi tidak suka diangkat. Nabi itu kata Nabi, la tarfa'uni fawqa qadri. Fa innallaha ittakhodani abdan, karena sesungguhnya Allah itu telah mengambilku sebagai hamba qabla ayat takhidani nabiyan, sebelum Allah mengangkatku sebagai nabi. Kalian kata mereka, kalian merasa senang Nabi digituin. Nabi tidak senang, Nabi tidak suka dengan apa yang kita lakukan selama ini, kata mereka, dengan dalil hadis tadi. Gimana itu kita ngomongnya?
jawabnya itu. Lah itu kalau orang ngerti, sebab mereka itu nggak punya rasa sebenarnya nggak punya rasa artinya nggak merasa. Coba hadis tadi tentang masalah apa, orang tua Nabi, kalau rasanya dipakai hatinya itu soheh gitu tuh, kolbinnya salim, itu tidak bakalan dia seperti itu. Tapi karena hatinya marit, akhirnya tidak punya rasa, meyakini kedua orang tua Nabi kita finnar. Terus tentang kita tidak boleh mengagung-agungkan Nabi, sebab Nabi sendiri latar fauni fauqa qadri, fa innallaha ittakhadani 'abdan qabla ayattakhidani nabiyan. Allah telah mengambilku sebagai hamba sebelum Allah mengambilku sebagai seorang nabi. Itu kalau lihat bahasanya, fa innallaha ittakhadani 'abdan, sesungguhnya Allah telah mengambilku saya sebagai hamba. Dan yang namanya hamba itu adalah derajat yang paling tinggi itu sebenarnya qabla yattakhid nabiyan. Dan itu kenabian, maka Nabi itu sangat luar biasa. Kalau ada yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, artinya itu batasan kita melakukan Nabi selama kita tidak menganggap beliau sebagai ma'bud, dat yang disembah. Itu bahasanya abdan. Innallah ittakhadani abdan. Selama Nabi statusnya sebagai hamba, bukan sebagai ma'bud, kita menyanjung Nabi setinggi langit, setinggi aras, gak apa-apa. Itu dari hadis itu sendiri, ittakhadani selama dibatasi dengan beliau statusnya sebagai abdan nabiyan, tidak sebagai ma'budan, gak itu nggak punya rasa. Sebab dia itu, mereka itu makanya marhabanan haram gitu tuh, cuma nggak punya rasa dalam memahami bahasa Arab. Ya udah hadirin rahmatullah, itu tentang apa yang bisa dapatkan dari amanat dari guru-guru tentang dua hal itu. Terus yang tadi tentang masalah bahwa Nabi kita adalah jadi rahmatan lil alamin, diutus kafatan linnas, bukan cuma generasi waktu adanya Nabi dan hari kiamat, juga sebelum Nabi. Dan semua Nabi adalah wakil daripada Nabi kita, bahwa Nabi kita adalah Nabiul Anbiya, para Rasul. Nabi kita adalah Rasul. Umat terdahulu itu adalah kemungkinannya datangnya Nabi adalah hujjah wa atiyah, tapi umat Nabi Agung kita Muhammad SAW kemungkinan adalah atiyah, hadiah. Dibedakan bahwa atiyah minar rahmah, tapi hadiah minal mahabbah. Bagaimana kita menerima hadiah berupa Nabi? Dengan kita mengetahui tentang hikmah Islam iman, yaitu sesuai dengan itu kita berakhlak Nabi. Dan kita mencintai Nabi, siap mengorbankan harta, mengorbankan anak istri, mengorbankan jiwa kita. Itu berarti kita dapat Nabi kita sebagai hadiah. Emang enggak? Ya 1-2 lah. Ini mah sekadar untuk membuka wacana supaya pikiran kita mekar, pikiran kita terbuka, bahwa luar biasa kajian malam ini tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita agung Nabi Muhammad SAW. Gini Pak Ustaz, dalam kitab Irsyadul Ibad, seorang ulama ahli marifat, bukan seorang nabi. Ini mah seorang ulama ahli marifat, termasuk min jumlati wali tamkin. Ketika datang murid-muridnya bertanya kepada seorang ulama al-alamah, yaitu seorang kaspa dan wali tamkin, menanyakan tentang keberadaan orang tuanya meninggal, baik bapaknya maupun ibunya. Nanyanya begini, "Oh Syekh, sebetulnya bapakku dan ibuku setelah meninggal dunia
sebetulnya bapakku dan ibuku ada di mana. Syekh Al-Alim Al-Alama Sallallahu Alaihi Kasbal Tamkin, sebab datang kamu ke sana. Kemana? Ke Mekah, itu ke Sumur Jam-Jam. Kalau nggak ada jawaban ketika kamu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya abi, Assalamualaikum ya umi, kalau nggak ada jawaban di Sumur Jam-Jam, maka datanglah kamu ke Yaman, Madian. Di sana ada sumur Ba'rud. Jadi ada sumur di Mekah Jam-Jam namanya, dan kalau di Yaman sumur Ba'rud. Ketika orang termasuk orang ahli rahmat mendapatkan rahmat dari Allah, baik itu merupakan hadiah dari Allah, orang tersebut akan selamat. Maka otomatis ketika anaknya ke Mekah ke sumur Jam-Jam, begitu anak mengucapkan salam, di sana akan ada jawaban dari orang tua. Tiba-tiba langsung datang ke sumur Jam-Jam, ucapkan salam, Assalamualaikum ya abi, Assalamualaikum ya umi. Kebetulan kalau memang orang tua itu ahli selamat mendapatkan rahmat, akan ada jawaban. Kalau nggak ada di sumur Jam-Jam jawaban, urus salam kamu dari orang tua, datanglah ke sumur Ba'rud. Itu dua pilihan. Nah, itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah, cuman hikmah untuk Islam dan iman seperti apa? Manakala seorang anak yang mengucapkan salam, adab dan tidaknya jawaban dari orang tua, kan secara kacamata umum apa mungkin kita mendengar. Tapi kalau jawaban secara filsafat, secara hikmah atau secara asrar, mungkin ada kegetaran atau ada pendengaran dengan basirohnya lihat gitu. Itu seperti apa Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu banyak di kitab-kitab, salah satunya kitab Ar-Ruh itu disebutkan di situ. Lah, dalam kitab Fadailus Sholawat ala Sayyidis Sadat, terus di dalam kitab Mukasyfatul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub tentang fadilah sholawat, itu ada seseorang yang di dalam kuburan disiksa sampai 550 di dalam kuburan disiksa. Lalu ada seorang ulama, tadi bahasanya ahli tamkin ya, ahli kasfah wa tamkin. Baca sholat cuma satu kali, cuma satu kali. Itu kata Allah, irfa'u, suruh diangkat adabnya. 550 orang yang disisa di kuburan cuma sholawat satu kali gitu. Satu kali itu berkahnya sholawat. Umpamanya pingin lagi, umpamanya orang tuanya itu dengan sholawat, dia harus jadi anak soleh. Sebab la yazalu waladun soleh yad'u liwalideh hatta yufarlah, sehingga diampura. Summa turfa darajatuhu mafil, anak soleh sangat senantiasa mendoakan kedua orang tuanya sampai orang tuanya diampuni. Udah diampuni, summa turfa darajatuhu fil jannah, lalu diangkat derajatnya di surga. Itu anak soleh. Tapi pencapaian yang seperti itu diampuni itu hanya dengan sholawat. Sebab atomul ihsan, atomul bir wal ihsan liwalidayhi itu bis sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita berbakti yang paling luar biasa kepada orang tua, berbuat baik yang luar biasa kepada orang tua itu hanya dengan sholawat. Kenapa? Dengan membaca sholawat nanti disampaikan oleh malaikat kepada Nabi, ya Muhammad, inna fulan bin fulan yusolli alaik, sesungguhnya fulan bin fulan itu disebut orang tuanya itu, dan disebutnya orang tuanya itu adalah kebaikan
yang telah dilakukan oleh seorang anak baca sholawat. Nah terus tadi sering cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam. Beliau bertanya kepada ribuan para nabi, bagaimana supaya orang ditulis yang tadinya kaifa yakunul abdu minas su'ada, bagaimana seorang itu dijadikan minas su'ada, waqad haqqal qaul alaihi minas asqiya, sedangkan udah ditetapkan di Lauh Mahfud, udah ditetapkan waktu 4 bulan dia minal asqiya. Semua ribuan nabi tidak ada yang mampu menjawab. Gimana ya kalau di Lauh Mahfudnya udah minal asqiya, terus pingin jadi minas su'ada, tanya kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wah semua, kepada Nabi Isa itu tidak menjawab, diam saja, sakatu, semuanya diam. Tapi pas tanya kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yakunu dzalik bisolati alayya ya Khidir, itu bisa dirubah. Orang tadinya mina asqiya di Lauh Mahfud di 4 bulan kandungan jadi minas su'ada bisolati alayya ya Khidir, dengan sholawat kepada Nabi. Itu luar biasa. Tapi yang sholawatnya yang menerima Nabi bukan cuma Islam dan imannya saja, tapi hikmatul iman wa hikmatul Islam. Kalau kita membaca sholawat 1 juta masih nyemplung nih kali ya, masih nyemplung nih kali. Baca sholawat 1 juta masih lapar. Tapi kalau orang yang udah sholawatnya hikmat dengan hikmatul iman wa Islam, 1 kali kenyang gitu. Kudu yakin itu tuh, harus yakin. Kalau sholawatnya udah hikmatul dengan statusnya udah hikmatul iman wal isbil hikmatul iman wal Islam, sholawatnya itu bisa seperti itu. Dan ini kalau bahasanya sholawatnya sholawat ihsan. Satu lagi ya. Pak Kiai yang saya hormati, untuk satu pertanyaan. Ada satu Kiai yang menjelaskan tentang sholawat ya. Saya kurang puas dalam keterangan itu. Apakah mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan? Katanya begini, kalau sholawat dari Allah namanya rahmat, betul? Ya, itu hadis saya masih kurang jelas itu kemarin ada. Terus sholawat dari malaikat apa namanya? Sholawat dari Nabi apa namanya? Ada sholawat dari wali apa namanya? Ada sholawat dari ulama apa namanya? Tolong Pak Kiai jelaskan itu. Itu aja. Ini sebenarnya dalam kitab ini ada khusus tentang masalah sholawat, itu ada. Dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus ada lagi ayatnya huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau Allah, kita baca sholawat 1 kali, hadisnya kita baca sholawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah balas sholawat 1 kali itu dengan 10 sholawat minimal dari Allah kepada kita. Cuma kita kalau makna sholawat kita kepada Nabi apa? Mana sholawat kita, apa sholawat Allah kepada kita apa? Mana sholawat malaikat kepada kita apa? Itu berbeda. Makanya kita washolatu tambahi rahmat ta'dim, tambahi rahmat ta'dim, tambahnya rahmat ta'dim. Malaikat sholawat kepada kita berarti istighfar, minta ampunan, gitu tuh, minta ampunan. Begitupun Allah bersolawat kepada kita apa?
minta diampuni kita itu. Bila kita bersolawat kepada Nabi, itu Nabi udah tidak bisa udah tidak beliau itu adalah masuk, jadi ditambahkan rahmatnya oleh Allah. Lah kita kalau adakah kemanfaatan Nabi dengan sholawat kita? Itu ulama khilaf, tapi yang masyhur itu masih mendapatkan kemanfaatan. Tapi justru sebenarnya kemanfaatannya itu kembali kepada kita sendiri. Itu tentang masalah sholawat. Jadi sholawat itu tergantung siapa yang bersolawatnya. Kalau Allah, malaikat kepada kita itu berbeda. Allah kepada malaikat kepada Nabi itu berbeda. Tapi sholawatnya Allah, malaikat kepada kita itu adalah istighfar, minta. Kalau Allah mengampuni, tapi kalau malaikat minta ampunan. Tapi kalau kita kepada Nabi itu berarti apa? Kita pengen Nabi ditambahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi udah tertinggi tetap. Sebab derajat itu tidak bakalan tidak terbatas ketinggiannya. Lah, cuma yang perlu dihitungkan, kita kalau sholawat tidak boleh kita kepada Nabi bahasanya rahimahullah. Rahimah muga paring rahmat bu ing Nabi, itu tidak boleh itu. Walaupun makna sholawat adalah rahmat, tapi tidak boleh. Harus sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh rahimahullah, itu tidak boleh. Tapi kalau Nabi, kita kepada selain Nabi juga tidak boleh kepada selain Nabi. Walaupun arti sholat itu adalah rahmat, kita kepada siapa selain Nabi, sallallahu ala fulan, itu juga tidak boleh itu. Kalau kepada Nabi yang lain, karena itu digabungkan dengan Nabi kita, seperti Nabi Ibrahim. Terus ala nabiyina wa alaihi as-salatu wassalam. Baru ala nabiyina wa alaihi kepada Nabi kita dan Nabi Ibrahim as-salatu wassalam. Cuma kita dalam debat biasanya kan sering disebutkan ya, apa? Fi dhuhri Adam. Itu apa itu kita bacanya? Alaihi salam. Hamalani fi dhuhri Ibrahim ya. Itu saya kira tuh ini nabinya dikemanain? Ini nabinya dikemanain itu tuh? Itu kan cerita Nabi. Hamalani, Allah membawaku ke dhuhri Adam, itu cerita Nabi. Kok nabinya tidak dikasih? Paling minimal alaihi mas paling minimal itu. Video itu kan cerita Nabi. Saya dibawa ke dhuhri Adam, kata Nabi itu. Kok yang dikasih salam cuma Nabi Adam saja? Di dhuhri Adam apa sih? Apa itunya? Kila wa Adam. Kunilu alal marotib. Kila al-hadisul awal. Yang di itu hamalan itu cerita hadisul awal itu. Di hadisul awal. Kalau kila wa Adam yang enggak masalah, itu di hadis yang awal itu. Hadisul awal itu tuh. Fi dhuhri Adam itu kan cerita Nabi lagi menceritakan dirinya pindah-pindah. Kok dengan nyebut Nabi Adam kita cuma alaihis alam, itu minimal alaihi salam kepada Nabi dan Nabi Adam. Syukur-syukur alaihi mas sholatu wassalam, itu lebih top lagi itu tuh. Hadirin rahimakumullah, ya ini jamnya udah jam 11. Nah, nanti kita minta tanggapan lah pada Kiai Wasik tentang apa yang itu kan, umpamanya yang kurang beresnya minta diberesin, ya enggak? Ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sebelumnya karena minta ditanggapin, ini bukan tanggapan sebenarnya, pertanyaan aja. Tadi di dalam kitab Kiai menyebutkan ayat wallahu yajtabi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya dari yang kami pahami dari redaksi ayat ini bahwa hidayah yang kita kenal itu ada dua model, ada thariqah model ijtiba may yajtabi ilaihi may yasha, kemudian ada model inabah yaitu pakainya hidayah. Nah, dari dua model ini yang pertama yang model ijtiba itu adalah may yasha, artinya orang yang Allah kehendaki, berarti memang pilihan Allah sendirilah yang memilih, bukan kita yang memilih untuk jadi baik gitu. Tapi kalau yang redaksi yang kedua wa yahdi ilaihi may yunib, artinya hidayah itu bisa didapatkan melalui proses. Nah, ini yang sering kita lakukan dengan cara bersolawat, berzikir, bermuajahah kepada Allah, berpuasa dan seterusnya. Ini adalah proses hidayah yang diistilahkan dengan inabah. Tapi kalau ijtiba, ujuk-ujuk seperti amsal Yazid al-Bustami yang tadinya seorang perampok, ataupun banyak kisah-kisah para aulia yang tadinya pengal gitu, tapi ujuk-ujuk langsung dapat hidayah gitu. Nah, ini thariqatul ijtiba. Sehingga pertanyaan saya tadi Kiai di awal menjelaskan agar Islam dan iman itu kita dapatkan sebagai hadiah gitu ya, bukan sebagai rahmat atau atiyah gitu, bukan rahmat atau atiyah. Nah, yang dimaksud itu apakah model yang ijtiba itu Allah yang memilih atau perlu proses dari kita sebagai inabah? Itu mungkin pertanyaan dari kami. Luar biasa. Dalam tafsir Multiya ada tafsir tentang masalah tafsir isyari. Lah ini yang dimaksudnya tafsir isyari. Tafsir isyari memakai isyarah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ini yang mengarangnya Al-Imam At-Tirmidzi Al-Hakim yang punya Sunan At-Tirmidzi. Nah, beliau mengambilnya itu dari kitab itu. Lah, Imam Tirmidzi melihat ayat Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yasha dalam konteks tentang apa? Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat ini memberi isyarat bahwa kalau orang yang kedatangan Nabi ke dirinya selain dia status Nabi sebagai hatiyah itu dengan wayahdi mayyasha. Tapi kalau menerima Nabi juga sebagai hadiah, maka isyarah dalam firman Allah adalah Allahu yajtabi ilaihi mayyasha. Itu tafsir isyari. Tapi yang tadi model hadiah ada yang sifatnya, kalau wali itu ada yang murad, ada yang murid, ada yang murad, ada yang murid. Seperti Abu Yazid Al-Bustami, seperti Ibrahim bin Adham, seperti yang langsung dia diangkat sebagai wali semenjak kecil, itu
maksudnya ya Allah yazdabi ilahi, berarti langsung semenjak kecil itu dapat hidayah dari Allah. Itu secara tafsir biasa. Atau bisa juga hadiah modelnya itu dengan kita usaha seperti proses proses dalam sejarah itu Salman al Farisi gitu tuh, proses seperti itu maka maksudnya pada wa yahdi ilahi mayyunib. Tapi kalau langsung semenjak lahir dia udah ada orang yang kecil udah jadi, itu berarti Allah yastabi ilahi mayyasa. Allah ini tafsir isari dari Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa Nabi itu diberikan kepada umat bisa sebab sabda Nabi ana rahmatun muhdah, saya itu sebagai rahmat juga sebagai muhdah, saya itu sebagai atiyah, sebagai hadiah. Dari mana beliau mengetahui bahwa apa dalil Qur'annya? Nabi sabda ana rahmatun muhdah itu ayat Allahu yazdabi ilahi mayyasha, itu artinya bahwa dia mengambil Nabi sebagai hadiah. Tapi wa yahdi ilaihi mayyasha, dia mengambil Nabi sebagai atiyah gitu kiranya gitu. Jadi konteksnya ini isyari lah daripada ayat-ayat ini oleh Imam At-Tirmidzi Al-Hakim radhiyallahu anhu. Ya hadirin rahimakumullah, dipuas-puasin saja. Puas nggak puas dipuas-puasin. Mudah-mudahan kita menerima Nabi selain sebagai atiyah juga sebagai hadiah yang akhirnya kita berakhlak bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita jadi ummatun marhumah, yang mana dengan umat yang terakhir ini Allah siapkan hanya kepada diberikan nabinya sebagai nabi pilihan, yaitu Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.